pertama yang akan kita bahas yaitu tentang fenomena silent dropout, yaitu siswa masih duduk di kelas tapi jiwanya sudah pergi. Coba teman-teman bayangkan, suasana sebuah kelas di sekolah menengah. Semua siswanya hadir, duduk rapi dan tercatat sebagai murid aktif. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, sebagian siswa tampak kehilangan semangat dan ketertarikan untuk belajar. Kondisi inilah yang dapat kita kenal sebagai silent dropout, yaitu keadaan ketika siswa masih hadir di kelas, tetapi secara mental dan emosional tidak lagi terlibat dalam proses pembelajaran. Fenomena silent dropout termasuk ke dalam permasalahan pendidikan, relevansi, kualitas, dan juga efektivitas pendidikan. Dari sisi relevansi, materi pembelajaran seringkali tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Dari sisi kualitas, proses pembelajaran masih berfokus pada nilai dan ujian. Sementara dari sisi efektivitas, kehadiran siswa yang tinggi tidak terlalu diikuti dengan keterlibatan dan pemahaman yang baik. Faktor penyebab terjadinya silent dropout ialah pembelajaran yang berorientasi pada nilai dan juga ujian, metode belajar yang pasif dan kurang konseptual, serta minimnya partisipasi siswa dalam kelas membuat siswa mudah kehilangan minatnya. Kondisi ini diperparah oleh learning loss pasca pandemi, pendampingan PJJ yang lemah, tekanan dari sistem pendidikan dan keluarga, serta praktik pelabelan negatif terhadap siswa. Selain itu, implementasi kurikulum yang belum maksimal juga berkontribusi pada munculnya fenomena ini. Ada pula upaya mengatasi silent dropout dapat dilakukan dengan menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Pendidikan perlu menyeimbangkan aspek akademik dan juga non-akademik, serta mengimplementasikan kurikulum merdeka secara substansif. Pelatihan guru yang berkelanjutan, evaluasi keterlibatan siswa, dan penguatan peran keluarga sebagai pendukung emosional juga menjadi langkah penting. Fenomena silent dropout memang tidak terlihat dalam data resmi, tetapi dampaknya nyata dalam dunia pendidikan. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat melahirkan generasi yang hadir secara administratif, tetapi kehilangan makna belajar. Oleh karena itu, pendidikan perlu diarahkan kembali sebagai ruang tumbuh yang mampu membangkitkan semangat dan keterlibatan siswa. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu kasus dari KPAI tentang sebaran sekolah tidak merata, sehingga menyebabkan jumlah anak tidak sekolah itu tinggi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Badan Pusat Statistik atau BPS, saat ini masih ada 4,2 juta anak tidak sekolah, usianya sekitar 6 hingga 18 tahun, yang terdiri dari 0,5 juta anak tidak pernah sekolah sama sekali. Lalu 0,5 juta anak putus sekolah, dan 3,2 juta anak sudah tidak bersekolah sebelumnya. Dari kasus tersebut, dapat kita klasifikasikan masalah pendidikannya, yaitu pemerataan pendidikan dan juga kuantitas pendidikan. Masalah ini termasuk pemerataan pendidikan karena berdasarkan kasus KPAI, sekolah belum tersebar merata di setiap wilayah. Akibatnya, anak harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah. Masalah ini juga termasuk kuantitas pendidikan karena jumlah satuan pendidikan seperti SD, SMP, dan juga SMA belum mencukupi seperti di Cianjur Selatan dan juga Kabupaten Bone. Ada pula faktor penyebab masalah pendidikan tersebut. Yang pertama, tentunya jarak atau akses ke sekolah tersebut sulit untuk ditempuh dan juga jauh. Berdasarkan kasus KPAI tersebut, anak harus menempuh jarak 3 hingga 5 km untuk bisa sampai ke sekolah. Yang kedua, persebaran tidak merata. Hal ini terlihat dari minimnya sekolah di daerah tertentu atau daerah terpencil sehingga anak sulit mengakses pendidikan. Yang ketiga, keterbatasan jumlah satuan pendidikan seperti SD, SMP, dan juga SMA. Dalam kasus Bone, terdapat SD yang hanya sampai kelas 5, sehingga siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya harus melanjutkan ke desa lain atau daerah lain. Yang keempat, biaya tidak langsung pendidikan atau transportasi.
Kasus di Cianjur menunjukkan siswa harus menggunakan ojek dengan biaya yang sangat tinggi, yaitu sebesar 150.000. Yang kelima, kondisi ekonomi keluarga. Biaya transportasi yang mahal tadi dan pendidikan menjadi beban berat bagi keluarga, sehingga anak berpotensi untuk putus sekolah. Yang keenam, faktor sosial dan juga budaya. Sebagian anak memilih untuk membantu perekonomian keluarga dengan cara mencari penghasilan dibandingkan untuk melanjutkan sekolahnya. Yang ketujuh, anak berkebutuhan khusus dan kelompok yang rentan. Keterbatasan layanan pendidikan membuat kelompok ini semakin sulit mengakses sekolah. Maka dari itu, terciptalah upaya atau solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, melakukan pemerataan pembangunan dan satuan pendidikan. Solusi ini diperlukan untuk mengatasi ketimpangan persebaran sekolah. Yang kedua, penyediaan sekolah terjangkau di daerah terpencil dan sulit akses. Hal ini agar jarak tempuh siswa ke sekolah tidak terlalu jauh. Yang ketiga, bantuan transportasi dan juga bantuan sosial pendidikan. Hal ini berguna untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh keluarga. Contohnya yaitu beasiswa. Yang keempat, penguatan program wajib belajar agar anak tetap bersekolah hingga jenjang menengah atau jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang kelima, pengembangan pendidikan alternatif dan non-formal sebagai solusi bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Berdasarkan kasus KPAI, dapat disimpulkan bahwa anak tidak sekolah bukan disebabkan oleh rendahnya minat belajar mereka, tapi karena keterbatasan akses. Contohnya jarak sekolah yang jauh, jumlah sekolah yang terbatas, dan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pendidikan perlu diarahkan kembali sebagai ruang tumbuh yang mampu membangkitkan semangat dan keterlibatan siswa. Baik, selanjutnya itu adalah materi yang ketiga mengenai angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal di tahun 2023. Nah, di sini saya akan mengklasifikasikan kedua masalah pendidikan. Yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Nah, kenapa saya masukkan ke dalam klasifikasi pemerataan pendidikan? Karena terdapat ketimpangan yang jelas antara perdesaan dan perkotaan, di mana kita dapat melihat dari data tingkat SMP di perdesaan yaitu sampai 8,45%, sedangkan di perkotaan itu sudah hanya 5,82%. Nah, dari sini kita dapat melihat ya teman-teman bahwa hak mendapatkan pendidikan yang setara belum terdistribusi dengan sangat baik. Selanjutnya itu adalah kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan karena banyak anak tidak mengenyam pendidikan sehingga mengurangi jumlah peserta didik pada jenjang berikutnya dan menurunkan partisipasi sekolah nasional dan menghambat pencapaian wajib belajar. Dari masalah pendidikan tersebut, kita dapat mengetahui faktor penyebabnya apa saja, yaitu yang pertama adalah akses fisik yang sulit. Akses fisik yang sulit sehingga jarak sekolah jauh, transportasi tidak memadai dan infrastruktur yang kurang baik. Selanjutnya yang kedua adalah ekonomi keluarga lemah. Dari ekonomi keluarga lemah di sini kita dapat melihat sehingga anak yang ikut bekerja untuk membantu pendapatan keluarganya. Lalu yang ketiga adalah biaya pendidikan tidak langsung seperti seragam sekolah, buku, transport masih menjadi beban untuk keluarga tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah fasilitas dan sarana prasarana rendah. Dari fasilitas dan prasarana sekolah yang sangat rendah itu menyebabkan minat belajar dari peserta didik itu menurun. Selanjutnya yang kelima itu adalah kurangnya dukungan dari orang tua. Kurang dukungan dari orang tua ini itu karena pendidikan orang tua maupun keterbatasan pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Nah, dari faktor penyebab tersebut kita dapat melihat apa saja sih upaya dan solusi dari permasalahan itu. Yang pertama adalah perluasan akses sekolah. Seperti membangun sekolah baru, menyediakan transport sekolah gratis atau bersubsidi.
dan memperbaiki infrastruktur yang ada di desa. Yang kedua adalah program wajib belajar. Program wajib belajar yang lebih kuat lagi dan ditambah melalui monitoring aktif di daerah rawan, kunjungan rumah ke rumah, dan layanan konseling sekolah. Selanjutnya yang ketiga adalah bantuan sosial untuk keluarga miskin. Nah, bantuan sosial untuk keluarga miskin ini melalui beasiswa, program Indonesia Pintar, dan bantuan sosial untuk mengurangi beban ekonomi pada keluarga. Yang keempat adalah peningkatan kualitas fasilitas pendidikan desa, termasuk distribusi guru berkualitas, penyediaan fasilitas yang lebih lengkap, serta dukungan jaringan internet. Dan yang terakhir adalah mengembangkan pendidikan non-formal. Mengembangkan pendidikan non-formal ini seperti homeschooling sebagai alternatif bagi anak yang kesulitan sekolah reguler. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Future of Job Report, ketidaksesuaian kompetensi dan pendidikan di tahun 2023. Saya memasukkan permasalahan ini ke 3 klasifikasi masalah pendidikan, yaitu adalah pertama relevansi, kedua adalah kualitas pendidikan, yang ketiga adalah efektivitas. Nah, dari isu kita dapat melihat 49% pekerja tidak sesuai pendidikannya dan 40% kompetensi di dunia kerja berubah cepat kesenjangan skill besar. Nah, kenapa saya masukkan ke masalah relevansi pendidikan? Karena keterampilan lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan industri atau skill mismatch. Banyak lulusan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan pendidikan formalnya. Yang kedua itu adalah kualitas pendidikan. Karena lulusan belum memiliki keterampilan yang memadai atau underskilled untuk mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Yang ketiga itu adalah efektivitas pendidikan. Efektivitas di sini karena pendidikan belum berhasil menghasilkan sumber daya manusia yang siap bekerja dan adaptif. Tingginya angka ketidaksesuaian menandakan pendidikan belum berjalan secara optimal. Lah, dari 3 klasifikasi masalah pendidikan tersebut, kita dapat melihat beberapa faktor penyebab masalah pendidikannya. Yang pertama adalah kurikulum tidak mengikuti perkembangan industri. Dari perkembangan teknologi industri, sehingga materi pelajaran tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, yang kedua adalah minimnya kerjasama antar dunia pendidikan dan industri. Dari minimnya kerjasama antar dunia pendidikan dan industri ini, sehingga peserta didik tidak mengetahui kebutuhan nyata di lapangannya. Faktor ketiga yaitu adalah keterampilan digital rendah. Padahal dunia kerja saat ini mengutamakan skill teknologi, data, dan otomatisasi. Nah, yang keempat adalah pelatihan guru tidak merata. Dari pelatihan guru tidak merata ini menyebabkan pembaharuan kompetensi guru tertinggal. Selanjutnya yang terakhir adalah kurangnya program magang dan praktis industri, sehingga lulusan kurang pengalaman kerjanya. Nah, dari situ kita dapat melihat beberapa upaya atau solusi dari masalah pendidikan. Yang pertama adalah update kurikulum berbasis kebutuhan industri, terutama kompetensi digital, komunikasi, problem sorting, dan literasi teknologi. Yang kedua adalah perkuat link and match. Nah, untuk memperkuat kerjasama sekolah dan kampus sehingga ke industri agar lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah pelatihan guru secara berkala untuk menguasai teknologi baru dan metode pembelajaran modern. Keempat adalah program magang wajib. Dari program magang wajib ini adalah praktek kerja lapangan dan proyek berbasis learning di pendidikan vokasi maupun universitas. Yang terakhir adalah upskill dan reskilling pekerja. Mendukung keduanya program ini bagi pekerja agar mampu mengikuti perubahan kompetensi di dunia kerja melalui pelatihan pemerintah dan perusahaan. Ya, saya akan
membahas tentang kasus kelima, yaitu ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Masih banyak sekolah di daerah terpencil yang jauh dari kata layak. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2023, sekitar 35% sekolah di sekolah dasar di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, mengalami kerusakan sedang hingga berat. Bahkan ada yang tanpa akses air bersih dan toilet. Ketika murid-murid kota belajar dengan proyektor, siswa di pedalaman harus berbagi buku yang sobek dan yang rusuh. Bayangkan, sebuah sekolah di pelosok Papua yang harus menampung lebih dari 100 siswa dengan 3 kelas dan hanya 1 orang guru. Tidak ada laboratorium, tidak ada perpustakaan, apalagi akses internet. Kasus ini termasuk permasalahan pendidikan, yaitu yang pertama pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan. Sekolah di wilayah 3T tidak memiliki fasilitas dasar yang sama dengan sekolah di kota, seperti akses ruang, kelas yang layak, dihuni, air bersih, sanitasi, dan bahan ajar sangat terbatas. Ini melanggar prinsip pemerataan pendidikan. Lalu, mutu pembelajaran sangat bergantung pada sarana, jumlah guru, dan lingkungan belajar. Satu guru mengajar lebih dari 100 siswa membuat proses belajar sangat tidak efektif. Siswa sulit mencapai kompetensi dasarnya. Nah, kemudian faktor penyebab masalah pendidikan. Yang pertama, distribusi anggaran pendidikan tidak merata. Sekolah di kota lebih cepat menerima pembangunan. Anggaran, guru, dan teknologi lebih terkonsentrasi di wilayah maju. Daerah terpencil tertinggal secara sistemik, bukan karena kemampuan siswa. Alokasi anggaran sering berbasis jumlah siswa dan lokasi mudah dijangkau. Sekolah terpencil membutuhkan biaya yang lebih besar, tetapi sering menerima dana yang lebih kecil. Akibatnya, perbaikan bangunan tertunda selama bertahun-tahun. Kemudian, kedua, kondisi geografis yang sulit. Akses transportasi mahal dan terbatas. Di wilayah Papua dan daerah 3T memiliki medan yang sangat berat. Transportasi sulit dan mahal. Pengiriman material bangunan dan buku pelajaran memerlukan biaya yang sangat tinggi. Ini memperlambat pembangunan sekolah. Lalu yang ketiga, kekurangan tenaga pendidik. Guru enggan ditempatkan di daerah yang terpencil. Minim guru terjadi karena pendapatan yang tidak menarik, insentif rendah, dan fasilitas tempat tinggal yang minim. Guru merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan profesional. Lalu kemudian lemahnya pengawasan dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Pendataan kerusakan sekolah tidak selalu diikuti tindakan cepat. Pengawasan lemah membuat sekolah rusak terus digunakan. Risiko ini sangat dapat membahayakan keselamatan siswa. Lalu kemudian akses air bersih dan sanitasi belum menjadi prioritas utama di beberapa daerah tingkat 3T. Masyarakat sekitar sekolah umumnya berpenghasilan rendah. Partisipasi dalam perawatan sekolah terbatas. Anak sering membantu orang tua bekerja sehingga kehadiran belajar tidak optimal. Upaya atau solusi permasalahan itu pertama, pemerintah memprioritaskan anggaran khusus infrastruktur sekolah 3T, fokus pada ruang kelas dan sanitasi air bersih. Lalu kedua yaitu program afirmasi guru. Beri finansial dan jenjang karir yang jelas bagi guru-guru di daerah terpencil. Kemudian pembangunan sekolah yang modular, bangunan cepat rakit cocok untuk wilayah sulit dijangkau. Kemudian kerja sama antara daerah pusat dan daerah yang lebih kecil. Libatkan pemerintah daerah dalam perawatan fasilitas. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan teknologi offline. Gunakan perangkat pembelajaran tanpa internet dan daerah tanpa jaringan. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan bukan masalah kemampuan siswa. Masalah utama ada pada sistem. Selama fasilitas, guru, dan anggaran tidak merata, tujuan pendidikan nasional sulit tercapai. Pendidikan yang adil dimulai dari sekolah yang sangat layak. Kesalahan pendidikan yang keenam yaitu minimnya kompetensi seorang guru dalam kegiatan mengajar di kelas. Klasifikasi masalah ini masuk ke dalam permasalahan khusus pendidik dan juga tenaga kependidikan. Ada faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu kurangnya penguasaan kompetensi pedagogik terhadap
guru tersebut atau pendidik. Sebagian pendidik belum mampu merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi pembelajaran secara efektif, yang mana dapat kita lihat dari penggunaan metode yang monoton dan kurangnya variasi media pembelajaran. Faktor yang kedua yaitu guru mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban. Motivasi kerja guru yang rendah menyebabkan proses pembelajaran berjalan secara formalitas saja. Guru lebih berorientasi pada pemenuhan jam mengajar daripada pencapaian tujuan pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, guru mengajar tidak sesuai dengan silabus, yang mana ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dengan silabus yang telah ditata mengakibatkan materi yang disampaikan tidak sistematis dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Faktor yang keempat yaitu jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas, di mana rasio guru yang hanya sendiri dan siswa yang tidak seimbang menyulitkan guru dalam mengelola kelas, serta menyulitkan guru dalam memberikan perhatian terhadap siswanya. Nah, upaya yang dapat kita lakukan terhadap permasalahan ini atau solusinya yang pertama yaitu supervisi akademik berkelanjutan, yang mana pelaksanaan supervisi secara rutin dan berkesinambungan oleh kepala sekolah atau pengawas bertujuan untuk membina serta meningkatkan kualitas pembelajaran guru melalui umpan balik yang konstruktif. Yang kedua, penerapan model pembelajaran yang inovatif. Guru didorong untuk menerapkan model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik, seperti problem based learning, project based learning, dan cooperative learning. Upaya yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan diklat. Guru atau tenaga kependidikan perlu mengikuti pelatihan, workshop, dan pendidikan berkelanjutan, yang mana gunanya meningkatkan kompetensi pedagogik terhadap guru, kompetensi profesional, sosial, dan juga kepribadian seorang guru. Upaya yang keempat yaitu penataan sistem penilaian dan kinerja guru, di mana sistem penilaian kinerja guru perlu disusun secara objektif dan juga transparan, sehingga dapat mendorong peningkatan profesionalisme serta memberikan penghargaan terhadap kinerja yang berkualitas dari guru tersebut. Saya akan membahas terkait permasalahan pendidikan yang Indonesia, yaitu yang pertama adanya jumlah guru ideal tapi tidak merata. Nah, klasifikasi masalah pendidikan ini masuk kepada pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan menekankan pada tersedianya akses yang setara bagi seluruh warga negara, baik dari segi sarana dan prasarana maupun ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Pemerataan pendidikan digambarkan sebagai kondisi di mana fasilitas pendidikan, termasuk guru, belum tersedia secara seimbang antara daerah perkotaan, pedesaan, dan daerah terpencil. Meskipun Indonesia kekurangan sekitar 374.000 guru, namun di beberapa daerah justru kelebihan guru. Ketimpangan distribusi ini menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekurangan layanan pendidikan, sedangkan wilayah yang lain mengalami penumpukan tenaga pendidik. Jadi, indikator utama dari masalah pemerataannya ini, akses pendidikan yang tidak setara akibat ketidakseimbangan ketersediaan sumber daya pendidikan. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama, perkembangan internet. Kemajuan teknologi tidak dirasakan secara merata. Daerah yang minim fasilitas dianggap kurang menarik bagi guru, sehingga mereka lebih memilih bekerja di wilayah yang infrastrukturnya lengkap dan memadai. Ketimpangan ini memperburuk distribusi tenaga pendidik karena sebagian besar guru lebih memilih lokasi kerja yang aksesnya mudah, fasilitas yang memadai, dan infrastrukturnya lengkap, dan tentunya lebih memilih sekolah modern daripada sekolah-sekolah yang di daerah terpencil ataupun yang tertinggal. Adapun faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk.
Daerah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi seperti kota-kota besar memerlukan lebih banyak guru. Namun, alokasi guru tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan penduduk karena penerimaan guru dan distribusi tidak mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat sehingga terjadinya ketimpangan antara jumlah peserta didik dan ketersediaan tenaga pendidik untuk mengajar. Faktor yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat dan kondisi sosial budaya. Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan memengaruhi permintaan tenaga pendidik. Masyarakat di daerah terpencil tentunya memiliki lebih dominan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, sehingga kebutuhan dan tekanan sosial untuk peningkatan kualitas pendidikan juga lemah. Kondisi sosial ini menyebabkan wilayah tersebut kurang menarik bagi guru yang menginginkan fasilitas belajar yang mendukung dan juga memadai. Adapun faktor yang keempat yaitu keterbatasan sarana kehidupan di daerah terpencil. Keterbelakangan sarana kehidupan menjadi faktor besar dalam munculnya masalah pendidikan, terutama pada keterbatasan fasilitas kesehatan, transportasi, dan keamanan, membuat guru tidak tertarik mengajar atau ditempatkan di daerah tertentu. Akibatnya, terjadinya penumpukan guru di kota dengan jumlah guru yang telah melampaui kapasitas. Ternyata di daerah tertentu kekurangan guru karena sarana yang terbatas untuk guru di daerah tersebut. Oleh karena itu, guru tidak tertarik untuk mengajar di daerah itu. Adapun upaya pembaruan dari atau solusi dari permasalahan pendidikan ini yaitu yang pertama adanya program SM3T dan penempatan guru di daerah 3T. Program SM3T ini adalah sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal menjadi salah satu langkah yang strategis untuk mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil. Program ini menempatkan guru selama 1 tahun untuk membantu pemerataan layanan pendidikan yang dimana di daerah yang sebelumnya kekurangan tenaga pendidik, dengan program ini bisa memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Yang kedua, adanya program PPG dan sertifikasi guru. Pendidikan profesi guru meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Dengan sertifikasi, distribusi guru dapat dilakukan lebih terarah dan berbasis standar kemampuan. Guru yang telah memiliki sertifikasi tentunya memiliki peluang lebih besar untuk ditempatkan secara merata sesuai kebutuhan daerah yang kekurangan tenaga pendidik. Adapun upaya yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan guru. Undang-undang guru dan dosen serta kebijakan tunjangan sertifikasi membantu menarik minat guru untuk bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Dengan hal ini menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan sebagai langkah strategis dalam pembaruan pendidikan. Yang keempat, adanya pendidikan jarak jauh dan teknologi digital. Pendidikan jarak jauh menjadi solusi sementara ketika ketersediaan guru belum merata di sebuah daerah tertentu. Dengan media digital, pembelajaran bisa dilakukan secara daring atau online, sehingga materi pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik tetap tersampaikan kepada peserta didik agar mencapai tujuan yang diinginkan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan hal ini, meskipun jumlah guru terbatas, tentunya menggunakan media digital yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik maupun tenaga pendidik nantinya, pembelajaran bisa dilakukan secara optimal. Adapun permasalahan selanjutnya yaitu akses terbatas ke teknologi dan pembelajaran digital. Di sini kita bisa
mengklasifikasikan permasalahan ini kepada permasalahan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada sarana pembelajaran. Dalam era kurikulum modern yang menekankan literasi digital, ketimpangan akses TIK secara langsung menyebabkan kualitas pembelajaran lebih rendah, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Di dalam buku mahasiswa menjelaskan bahwa kualitas pendidikan dipengaruhi oleh sarana fisik, kompetensi guru, prestasi siswa, dan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar. Adapun klasifikasi masalah yang kedua, kita bisa masukkan ke dalam permasalahan efisiensi pendidikan. Apabila teknologi tidak tersedia, tentu proses belajar tidak berjalan dengan optimal, sehingga waktu belajar terbuang, materi tidak tersampaikan secara efektif, dan tujuan pembelajaran tentunya sulit untuk dicapai. Dengan ini, sesuai dengan definisi masalah efisiensi pendidikan di dalam buku mahasiswa, yaitu ketidakmampuan sistem memanfaatkan sumber daya secara tepat guna.